Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Tsanawiyah Qudusiyah Putri, khususnya untuk kelas 8 yang sebagian masih melakukan pembelajaran secara daring atau online dari rumah. Ya, semoga tetap semangat dan tetap fokus, dan kita tetap berharap semoga pembelajaran kembali normal sehingga kita dapat berinteraksi, berjumpa di kelas, sehingga materi lebih mudah disampaikan dan insya Allah lebih mudah untuk dipahami. Ya, tapi walaupun masih daring, tapi kita akan berusaha menyampaikan sebaik mungkin, dan semoga Anda tetap semangat dan tetap fokus dalam menyimak materi. Oke, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya pada bait berikut. Nah, silakan dibuka kitabnya, dimaknani, dilengkapi maknanya. Nanti kapan-kapan akan saya cek ketika kita bertemu di kelas. Saya baca nantinya terlebih dahulu, saya maknani, Anda juga cek makna. Kalau kelewat seperti biasa silakan diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Warfa bi wawin wa bi yajurwan sibi salimah jam'i amirin wa budnibi. Sampai pada wanun numasunnya wal muhakibi biaksidaka stakmaluhu fantabi. Bismillahirrahmanirrahim. Warfa lan rafa'na sapa sira. Warfa lan rafa'na sapa sira biwawin kelawan wawu. Wabiya lan kelawan ya. Wabiya lan kelawan ya ujrur ngejerno sapa sira. Ujrur ngejerno sapa sira. Wansib lan nasabno sapa sira. Salimah jam'i amirin ing selamete jama'i lafat amirin. Salimah jam'i amirin ing selamete jama'i lafat amirin wa mudnibin lan lafat mudnibin. Amirun mudnibun. Wasyibhidaini lan kang nyerupani amirin wa mudnibin. Wasyibhidaini lan kang nyerupani amirin wa mudnibin. Wabihi lan kelawan jamak mudzakkar salim. Isyruna utawi lafat isyruna. Isyruna utawi lafat isyruna. Wababuhu lan babe lafat isyruna. Wababuhu lan babe lafat isyruna. Ulhiqa iku dipadhakaken apa isyruna wababuhu. Ulhiqa iku dipadhakaken apa isyruna wababuhu. Wal ahluna lan lafat ahluna. Ulu lafat ulu. Alamuna lan lafat alamuna. Ya, kalau yang di baitnya alimuna ganti ya. Wa alamuna lan lafat alamuna. Illiyuna lan lafat illiyuna. Wa araduna lan lafat araduna. Syadda halen recel. Syadda halen recel utawa melenceng apa araduna. Wasinuna lan lafat sinuna. Wasinuna lan lafat sinuna. Wababuhu lan babe lafat sinuna. Wa mislahinin lan hale ngumpamani lafat hinun. Wa mislahinin lan hale ngumpamani lafat hinun. Qad yaridu terkadang tumeka. Qad yaridu terkadang tumeka. Zal babu apa iki bab. Zal babu apa ikilah bab. Wahwa utawi al-wurud, kot yarid ini. Wahwa utawi al-wurud ingda qaumin munggu satu kaum. Ingda qaumin munggu satu kaum. Yaktaridu iku berlaku apa al-wurud. Yaktaridu iku berlaku apa al-wurud. Wanun lamat semuin lan ing nune lafat kang dijamaaken. Wa namat semilan ing nune lafat kang dijamaaken. Wa malan perkara utawa malan lafat
bihi kang kelawan nuna majmu'in, wa malan lafat bihi kang kelawan nuna majmu'in iltahaqa kapadaaken apa ma, iltahaqa kapadaaken apa ma, faftah mongko mathao sapa sira, faftah mongko mathao sapa sira, wa qolalan sithik man sapa wong bikasrihi kelawan kasrohe nuna majmu'in wa ma bihil tahak, wa qolalan sithik man sapa wong bikasrihi kelawan kasrohe nuna majmu'in wa ma bihil tahak, napoko berpendapat sapa man, napoko ngomong utawa berpendapat sapa man. Wa nunuma utawi nune lafat, wa nunuma utawi nune lafat sunniya kang ditasniyahaken apa ma, wa nunuma utawi lafat utawi nune lafat sunniya kang ditasniyahaken apa ma, wal mulhaqi lan lafat kang kapadaaken, wal mulhaqi lan lafat kang dipadaaken bihi kelawan ma sunniya, biaksi daka iku sewali'e mengkono-mengkono nuna majmu'in, biaksi daka iku tetep lawan sewali'e mengkono-mengkono nuna majmu'in. Ista'malu padha nglakokaken sapa ulama nahwu utawa wong Arab, ista'malu padha nggunakaken utawa nglakokaken sapa ulama nahwu utawa wong Arab hu ing aksidaka, hu ing aksidaka sewali'e nuna majmu'in. Fantabih ya, fantabih mongko elingo sapa sira, fantabih mongko elingo sapa sira. Oke. Nah, silakan bisa diulang kembali bagi yang ketinggalan maknanya, atau mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Melanjutkan pada bab berikutnya, setelah kemarin kita berkenalan dengan asma sita, kemudian isim tasniyah beserta mulhaqnya, persyaratannya. Ya, sekarang kita akan masuk pada keluarga jamak atau al-jam'u. Ya. Nah, jamak secara umum. Nah, kalau secara pengertian, jamak itu adalah bentuk kalimat yang digunakan sebagai ganti sesuatu yang berjumlah 3 atau lebih. Jadi, daripada ngomong zaitun, 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 nah digantikan dengan bentuk jamak dari lafaz tersebut. Nah, 3 mufrad yang sama kemudian diringkas menjadi satu bentuk, namanya jamak. Caranya bagaimana membentuk jamak ini? Yang pertama dengan menambahkan alamat jamak, ya. Dengan menambahkan alamat jamak, ya. Contoh zaitun jadinya az-zaituna, zainabu jadinya zainaba, zainabatun. Nah, di sini alamat jamak yang mana? Ini alamat jamaknya, ya, ada wawu dan nun. Nah, yang di sini ada alif dan ta. Ini namanya kita sebut kemudian yaitu alamat jamak. Kalau kemarin kan alamat tasniyah ada alif nun dan ada ya nun. Nah, sekarang untuk alamat jamak itu ada wawu nun, kemudian ada juga alif ta, sesuai dengan gender atau jenis kelamin dari kalimat tersebut, apakah dia mudzakkar atau muannas. Nah, opsi yang kedua atau merubah bentuk mufradnya, ya. Jadi tidak ada penambahan alamat jamak, tapi dengan cara mengotak-atik mufradnya, bisa ditambah, bisa dikurang dan lain sebagainya. Contohnya rajulun, rijalun. Nah, ini namanya rajulun, rijalun, merubah bentuk mufradnya yang tadinya rajulun jadi rijalun, harokatnya dirubah, begitu juga ada penambahan huruf. Nah, itu opsi dari pembuatan jamak. Berarti yang pertama menambahkan alamat jamak di akhir bentuk mufrad, ya. Atau opsi yang kedua yaitu dengan cara merubah bentuknya, memakeover, ya. Baik itu ada penambahan, pengurangan atau bahkan perubahan harokat. Nah,
Kemudian dari pengertian di atas kita bisa simpulkan bahwa jamak ada dua model. Yang pertama yaitu jamak salim, maksudnya yaitu jamak yang bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan ketika dijamakkan, karena hanya ada penambahan huruf di belakang. Jadi bentuk mufradnya tidak diotak-atik, posisi huruf, posisi harokat tetap, ya, hanya ditambahkan alamat jamak di belakang, ya. Itu namanya jamak salim, di mana bentuk mufradnya tidak berubah sama sekali, hanya tambahan alamat jamak. Yang kedua ada jamak kategori ghairu salim. Kalau ini berarti karena kebalikannya, yaitu jamak yang bentuk mufradnya mengalami perubahan ketika dijamakkan. Karena dia tidak ada penambahan alamat jamak, ya, maka secara otomatis ada perubahan, ya, ada perubahan. Ya, jadi dari bentuk mufradnya dirubah kalimatnya tanpa ada penambahan alamat jamak sama sekali. Nggak ada wawu nun, nggak ada ya nun, nggak ada alif ta. Berarti hanya murni menggunakan segot itu saja dengan penambahan atau bahkan perubahan pengurangan. Nah, itu jamak ghairu salim. Nah, untuk jamak salim sendiri itu kita bagi dua. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yaitu kalimat yang menunjukkan arti banyak dengan tambahan wawu nun ketika rofa, ya nun ketika nasab dan jer. Ya. Jadi nun di sini statusnya itu sebagai ganti dari tanwin, ya. Ganti dari tanwin. Nah, kalau di rafa berarti ya ganti daripada domatan tanwin, yaitu nun. Bahasanya untuk mengimbangi tanwin, maka ada nunnya. Sedangkan wawu dan ya-nya di sini adalah alamat i'rab itu sendiri. Wawu sebagai alamat rofa, ya sebagai alamat nasab dan jer. Contoh untuk mudzakkar salim, muslimun, muslimuna. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, muslimun. Nah, ini bentuk mufradnya. Muslimun. Bentuk jamaknya muslimu. Nah, tinggal tambahkan wawu dan nun. Ya. Jadi tinggal tambahkan wawu dan nun, secara otomatis sudah terbentuk yang namanya jamak mudzakkar salim. Nah, adapun harokat terakhir dari huruf yang di jamak mudzakkar salim kan, ya maka yo nuruti, ya. Muslimuna, karena di situ ada wawu, ya maka harokat sebelumnya, nah, maka yang ditarik adalah harokat dhammah. Jadi muslimuna, alimun, alimuna, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu jamak muannats salim, yaitu kalimat menunjukkan arti banyak dengan tambahan alif tak pada akhir bentuk mufradnya. Namun jamak muannats salim sendiri itu lebih mudah karena tanda jamaknya konsisten dengan alif dan tak. Nah, baik di rafa, nasab maupun di jer, ya, tanda jamaknya konsisten dengan alif dan tak. Berarti mafhumnya kalau Anda melihat dalam tulisan atau dalam kalam berbahasa Arab kok di belakangnya ada alif dan tak, taknya tak seleret, ya, tak taknis tapi yang seleret. Kalau tak taknis yang bentuknya marbutoh, nah itu tidak menjadi tanda jamak muannats salim. Nah, contohnya muslimatun jadi muslimatun. Nah, di sini alamatnya yaitu alif dan tak. Nah, kelihatan, ya. Nah, tuh. Jadi pembentukannya hanya tinggal tambahkan saja alif dan tak di belakang kalimat mufrad yang ingin dibentuk menjadi jamak muannats salim. Ya. Nanti detailnya untuk jamak mudzakkar dan muannats nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian yang ghairu salim kita kenal dengan namanya jamak taksir, yaitu kalimat yang menunjukkan arti banyak yang berubah dari bentuk mufradnya dengan penambahan atau pengurangan huruf. Kadang dikurangi, kadang tambah hurufnya. Atau juga perubahan harokat. Hurufnya masih, tapi harokatnya yang dirubah. Yang tadinya dhammah jadi fathah, atau sebaliknya yang tadinya fathah jadi dhammah. Kemudian ada kadang juga bisa kombinasi, ya, bisa jadi ditambahi, dirubah harokatnya, atau dikurangi plus dirubah harokatnya. Nah, itu jamak taksir. Maka dinamakan taksir karena pecah, ya, pecah dari bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya ini mengalami distorsi, ya, mengalami distorsi atau mengalami perubahan bentuk fisik.
Kita ambil contoh zaitun jadi zuyudun, tidak ada penambahan alamat anis di belakang. Nah, kemudian harokatnya berubah, ada juga penambahan huruf. Ada lagi asadun usudun. Nah, ini contoh yang hanya merubah harokat. Posisi huruf tetap hamzah sin dal, hamzah sin dal. Nah, harokatnya yang punya asa menjadi usu. Nah, itu termasuk juga dalam jamak taksir. Karena memang di belakangnya nggak ada alamat jamaknya, baik jamak mudzakkar maupun jamak mu'anats nggak ada, wawunun nggak ada, nggak gitu. Nah, kemudian yang ketiga contoh lagi gulamun jadi gilmanu. Nah, gulamun gilmanu. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh untuk jamak taksir. Nah, adapun wazan-wazan jamak taksir itu banyak sekali. Kalau secara gampangnya gini, kalimat yang tidak bisa dimasukkan nanti ke jamak mudzakkar salim atau tidak masuk dalam kategori lafaz yang bisa dimuannas salimkan, maka akan ditampung jamaknya yaitu pada jamak taksir. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada lafaz-lafaz yang mempunyai dua jamak, bisa mudzakkar salim plus jamak taksir atau muannas salim plus jamak taksir. Kalau mudzakkar plus muannas salim tidak akan ada, karena ini sudah kontradiksi. Ya. Contohnya zaitun, mudzakkar salimnya zaituna ada. Nah, jamak taksirnya ada yaitu zuyudun. Nah, zuyudun. Nah, tanwin dia pakai tanwin. Zuyudun. Nah, itu kayak gitu. Berarti kadang ada kalimat punya dua model jamak. Yang dipakai yang mana kan? Yang populer, yang populer dan yang misalnya memenuhi kriteria. Kalau umpamanya di jamak mudzakkar salim terpenuhi, ya udah pakai jamak mudzakkar salim. Toh dia memenuhi syarat di jamak mudzakkar salim. Atau kalau dia sudah masuk jamak muannas salim, ya udah muannas salim saja. Toh dia sudah memenuhi syarat. Contohnya hindun, bisa hindatun, bisa hunudun juga bisa. Jadi pilih yang mana? Hindatun. Kenapa? Karena sudah memenuhi kriteria nanti di jamak muannas salim. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagian atau silsilah ya, pohon keluarga dari jamak, ya baik yang salim maupun yang non salim, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yaitu pada jamak mudzakkar salim sebagai anak ya, sebagai jamak salim yang pertama, ya, jamak mudzakkar salim. Pengertiannya sama ya, bentuk kalimat yang digunakan sebagai ganti sesuatu berjumlah 3 atau lebih dengan tambahan wawunun ketika rofa, yaknun ketika nasab dan jar. Contohnya zaitun, zaituna, alimun, alimuna. Nah, ini contoh jamak mudzakkar salim. Jadi digunakan sebagai ganti sesuatu yang berjumlah 3 dengan penambahkan wawunun ketika rofa, yaknun ketika nasab dan jar. Contohnya zaitun, zaituna, alimun, alimuna. Nah, untuk jamak mudzakkar salim sendiri itu tidak sembarangan. Tidak semua kalimat yang berbentuk mudzakkar itu bisa dijamak mudzakkar salimkan. Okay. Walaupun titel judulnya mudzakkar salim, laki-laki ya, untuk laki-laki, kalimat yang berjenis kelamin laki-laki, baik itu beneran laki-laki atau karena tidak ada tanda muannasnya. Nah, tidak semuanya yang menunjukkan arti laki-laki itu bisa dimudzakkar salimkan. Jadi hanya ada beberapa lafaz saja yang bisa dimudzakkar salimkan. Apa saja? Yang pertama yaitu alam atau nama. Okay. Nama. Yang kedua adalah sifat. Berarti secara umum yang bisa dimudzakkar salimkan, jamak mudzakkar salim itu antara alam dan sifat. Berarti kalau ada lafaz mudzakkar bukan alam, nama bukan, sifat juga bukan, maka jangan sekali-kali dijamak mudzakkar salimkan. Karena di kriteria pertama aja yang paling umum, alam dan sifat dia udah nggak masuk, otomatis tidak akan bisa diterima jamak mudzakkar salim. Nah, untuk alam sendiri ada persyaratannya, yaitu pertama alam untuk mudzakkar akil, yaitu alam atau nama untuk manusia berkelamin laki-laki, ya, mudzakkar akil. Jangan kalau nama orang gila tetap masuk kategori mudzakkar akil, ya, melihat pada asal khilqah, bahasanya manusia itu ya asalnya normal. Adapun umpamanya dia guru akilnya gara-gara kerjaan, tetap diikutkan pada mudzakkar
akil, melihat pada asalnya. Berarti nama laki-laki yang berakal atau manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, tidak berakhiran tak marbutoh. Berarti nama itu tidak ada tak marbutohnya di belakang. Kalau ada, berarti jangan mudzakkar salimkan. Contohnya hamzatu, nggak bisa hamzatuna atau hamzuna, nggak bisa, karena hamzah nama mudzakkar akil, oke. Tapi ternyata di akhirnya ada tak marbuto atau tak bulatnya itu, maka hamzah, tolha, atau mungkin musailam dan sebagainya, nah itu tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan walaupun nama laki-laki. Terus yang ketiga, tidak berupa susunan. Berarti kalau nama ini susunan, contoh Abdullahi atau Abdurrahman atau yang lainnya yang berupa susunan, tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Ini sama dengan syarat ketika isim tasniyah, ya, bahwasanya yang bisa dijamakkan itu ya kalimat yang tunggal, ya, satu kalimat, satu kalimat. Jadi nggak bisa langsung Abdullahi ja'a Abdullahuna, nggak boleh, ya, karena syaratnya tidak berupa susunan, berarti satu kalimat atau satu kata tunggal. Nah, contoh yang memenuhi syarat yaitu zaitun, alam akil, oke, nama untuk laki-laki berakal. Kemudian tidak ada tak marbutohnya, zaitun, kalau tak marbutohnya, kemudian tidak berupa susunan tunggal, zaitun tok, maka bisa dimudzakkar salimkan zaituna, yang tadinya zaitun, ya, sekarang menjadi zaituna. Nah itu. Ada lagi umpamanya Khalidun, ini juga nama untuk laki-laki berakal, tidak ada tak marbutoh, maka bisa, dan juga tidak berupa susunan, maka silahkan bisa dijamak mudzakkar salimkan menjadi Khaliduna. Nah, ada wawu nunnya. Nah, kemudian untuk yang sifat itu syaratnya yang pertama mudzakkar akil, berarti sifat untuk laki-laki berakal, ya. Sifat untuk laki-laki berakal. Yang kedua, tidak berakhiran tak marbutoh, tidak berakhiran tak marbutoh. Nah, ini dua syarat, dua syarat yang harus dipenuhi sifat, ya, ketika pengen dijamak mudzakkar salimkan. Contoh sifat muslimun menjadi muslimuna, kemudian soimun jadi soimuna. Nah, itu sifat semua, ya, sifat. Ya, sifat ketika di jamak mudzakkar salimkan itu harus satu sifat untuk mudzakkar akil, yang kedua tidak berakhiran tak marbutoh. Nah, itu untuk lafaz-lafaz yang bisa dijamak mudzakkar salimkan hanya dua, alam dan sifat. Berarti kalau umpamanya ada lafaz mudzakkar bukan alam, bukan sifat, contoh umpamanya hajarun, nama bukan. Kalaupun nama itu kan nama benda, batu itu, ya, batu. Nah, kemudian mudzakkar akil sudah, tidak berakhiran tak marbutoh sudah, kayak gitu, ya. Kemudian tidak berupa susunan sudah, maka silahkan dijamak mudzakkar salimkan. Nah, itu untuk kriteria pertama alam. Yang kedua sifat dengan catatan tadi itu. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Berarti tidak semuanya. Contoh tadi dia hajarun, karena dia nama bukan, kecuali kalau hajar tadi namamu dijadikan nama orang, itu bisa dimudzakkar salimkan. Tapi kalau hajar yang bermakna batu, ya nama bukan, mudzakkar akil ya orang tidak, walaupun nggak ada tak marbutohnya dan tidak berupa susunan, tapi karena hajarun bukan nama untuk manusia yang berjenis kelamin laki-laki, nggak boleh ro'aitu hajarina, nggak boleh, ya, dengan menganggap hajar ini jamak mudzakkar salim, tapi yang diharapkan ya maknanya batu nama, sifat juga enggak. Nah, maka tidak bisa dijamak mudzakkar. Itu contoh, ya. Contoh satu, hajarun nggak boleh hajaruna, baitun nggak boleh baituna, walaupun tidak berakhiran tak marbutoh, tidak berupa susunan, tapi karena nama ya bukan, sifat ya bukan, maka tidak bisa dimudzakkar salimkan. Jadi isi dari mudzakkar salim ini ya sedikit, tak cuma dua itu, alam sama sifat. Yang lainnya walaupun lafzul mudzakkar tidak ada tak marbutoh, nggak ada alamat taknisnya, tidak bisa dimudzakkar salimkan. Nah, berarti ini hanya khusus
untuk alam dan sifat dengan kriteria yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian tambihun. Nah, di sini ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yaitu tentang lafadz yang bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, tapi tidak memenuhi syarat. Dalam artian ada bentuknya, tapi ketika dirunut syaratnya ternyata alam bukan, sifat juga bukan. Tapi kalau bentuknya mudzakkar salim, maka dinamakan dengan mulhaq jamak mudzakkar salim. Kalau kemarin ada mulhaq tasniyah, maka sekarang ada namanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Secara i'rab sama. Ketika rofa dialamati dengan wawu, ketika nasab dan jar dialamati dengan ya. Jadi secara alamatul i'rab itu sama persis dengan jamak mudzakkar salim, tapi jangan disebut jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Kita ambil contoh lafadz alamuna, sing kalau dinasabkan alamina alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lafadz al-alamin atau alamuna ini masuknya kategori mulhaq jamak mudzakkar salim. Itu kan punya mulut alamun, jadi alamun alamanya jadinya alamuna. Nggak bisa, karena alam di sini itu bukan nama. Alamun, alam semesta, bukan nama. Sifat juga bukan. Tapi karena di situ ada lafadznya yang berbentuk seperti mudzakkar salim, maka alamuna kita masukkan pada mulhaq. Contoh lagi, isruna, isruna, salasuna, arbauna. Nah, itu hitungan yang pas-pas pada puluhannya. Nah, itu juga sama. Cetakannya itu ya isruna, bukan kok dari asyarun terus asyarori isi, enggak ada. Enggak seperti itu. Jadi sebenarnya memang cetakan awalnya itu isruna. Berarti bentuknya mirip dengan jamak mudzakkar salim. Tapi kalau dikategorikan jamak mudzakkar salim ya tentu bukan. Isruna nama bukan, sifat juga bukan, tapi berupa angka. Ada lagi ilyuna, nama sesuatu ilyuna. Berarti kalau umpamanya ada orang membuat nama, langsung seperti jamak mudzakkar salim, contoh muslikina atau solihina. Nah, itu ya otomatis masuknya ke mulhaq, ke mulhaq. Jadi bukan berarti solihun, ya boleh saja, tapi karena dia memang dari awal cetakannya seperti itu, ya kita masukkan kepada mulhaq jamak mudzakkar salim. Karena memang orang ini dinamakan bukan langsung solihina, muslikina. Nah, itu kayak gitu. Nah, karena dia bisa ber-i'rab atau punya i'rab yang sama dengan jamak mudzakkar, maka ya ketika nasab dan jar alamati ya ini alamina, ada lagi isrina, ada ilyuna. Nah, itu beberapa mulhaq. Ya, yang lainnya masih banyak kan, bahasa ulu wa alamuna ilyuna wa aruna syadawas sinuna. Itu berarti masih banyak sekali ya lafaz-lafaz yang secara bentuk dasarnya, bentuk aslinya itu mirip dengan jamak mudzakkar salim. Miripnya dari mana? Ada wawu dan nunnya. Ya, ada wawu dan nunnya. Kayak gitu. Nah, tapi ternyata ketika ditelusuri, oh alam bukan, sifat juga bukan, maka disebut dengan mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, oke, untuk membedakan bagaimana antara mudzakkar salim dan isim tasniyah, karena kan kalau tidak ada harokatnya, contohlah alamina, umpamanya kita buat seperti ini. Ya, kita anggap saja. Nah, ini bagaimana kita menentukan tasniyah dan jamaknya. Berarti dulu ketika jurumnya, mungkin Anda masih ingat, berarti untuk jamak itu berarti nunnya di fathah, ya-nya sukun, berarti nah, berarti jamak mudzakkar salim dan mulhaq jamak mudzakkar salim itu harokatnya gini, sebelum ya di kasroh, setelah ya yang berupa nun di fathah, itu maka jadi jamak ini istilahnya masuk pada kategori nanti ya mulhaq jamak mudzakkar salim lah, kayak nono, masuk pada mudzakkar salim. Kalau dibalik, kalau dibalik menjadi
kayak gini umpamanya. Oke. Ma ini, nah kalau sebelum ya di fathah, kemudian sebelum sukunnya di fathah, setelah yaknya sukunnya di kasroh, maka ini masuk kategori tasniyah. Ini berarti tasniyah. Berarti cara ini hanya sekedar untuk apa? Membedakan cara baca. Apakah nanti dimasukkan ke jamak atau tasniyah? Ya tentu kita lihat rentetan kalimat yang menyambung. Gerbongnya seperti apa? Kita baca jamak atau kita baca tasniyah? Ya tentu kita lihat gerbong rangkaian katanya. Karena tidak bisa per part tidak bisa. Ya harus dilihat secara keseluruhan. Baru kita bisa menentukan apakah ini jamak mudzakkar atau ada isim tasniyah. Kalau memang jamak mudzakkar, ya cara bacanya tadi wanuna majun wa bintak faftah wa qallaman bikasrihi natok. Berarti nunnya di fathah, kemudian huruf sebelumnya di kasroh. Mina. Nah, kalau isim tasniyah wal masunnya wal muhakibi di aksi daka. Sebaliknya, berarti nunnya di kasroh, huruf sebelumnya di fathah. Maini. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu untuk misalnya cara pembacaan jamak mudzakkar salim dan juga isim tasniyah biar tidak terjadi keserupaan. Kalau untuk rafa tidak masalah, ya. Yang jadi masalah itu ketika nasab dan jer. Nah, karena kalau nggak harokatnya bentuknya ya sama. Muslimina sama muslimah ini kalau harokatnya sama. Ya. Jadi yang menentukan nanti ya tentu saja rentetan kalam atau istilahnya rangkaiannya seperti apa. Nah, itu ya. Jadi itu untuk jamak mudzakkar salim. Nah, nanti untuk yang jamak muannats salim kita akan sambung pada bait berikutnya. Ya cukup sekian dulu. Silahkan dicatat. Kemudian kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Ya, dicatat saja dulu, dimaknani. Nanti kalau ada yang muskil atau mungkin tadi ada misalnya keterangan kok kepleset mungkin atau mungkin ya karena kita mungkin berbicaranya agak panjang sehingga mungkin lupa depannya nyambungnya kemana jadi nggak connect gitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Selalu saya ingatkan sebelum kita akhiri ya, jaga kesehatan, ya, selalu terapkan prokes ya, karena kita walaupun sudah mulai agak cooling down, sudah mulai agak normal, tapi jangan sampai lengah, jangan sampai nanti malah justru habis turun hanya melonjak lebih tinggi lagi. Semoga tidak terjadi dan semoga ini pandemi terus turun sehingga kita bisa berjumpa lagi di kelas, bisa belajar seperti biasa, berinteraksi dan bisa berkomunikasi sehingga materi akan lebih mudah untuk dipahami. Karena contohnya bisa lebih banyak. Karena kalau dalam set seperti ini saya nggak bisa kasih contoh yang banyak, hanya sekelumit saja. Jadi nanti kalau memang ada yang belum paham atau minta contoh yang lain, nanti pas ketemu di kelas saja akan saya lukiskan indah lah pokoknya ya. Nah cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang kurang bisa dipahami ya, silahkan di japri atau bisa Anda tulis di bukunya, nanti ketika ketemu bisa ditanyakan, Pak ini kok gini itu seperti gimana. Nanti insya Allah akan saya jelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya insya Allah ya. Sekian dulu dari saya. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.